Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian kita akan melanjutkan kajian pada kitab Matan Abi Syuja yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Ahmad bin Husain Al-Isbihani rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin wa yatayammamu likulli fariidatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Itu redaksi kitabnya. Apa artinya? Pengarang kitab ini mengatakan, wasahibul jabair, dan orang yang memakai perban, yamsahu 'alaiha, harus mengusap perbannya ketika dia berwudu, wa yatayammam, dan bertayamum, wa yusalli, kemudian dia sholat, wala i'adata 'alaihi, dan tidak wajib mengulang sholatnya tersebut, in kana wada'aha 'ala tuhrin, jikalau dia memakai perbannya dalam keadaan suci, wa yatayammamu likulli fariidah, orang yang sholatnya menggunakan tayamum bukan dengan wudu, atau orang yang wudunya seperti tadi, karena dia memiliki perban, memiliki luka, maka dia wudu dulu kemudian tayamum. Orang seperti itu maka setiap kali sholat fardu harus kembali mengulang tayamumnya. Beda dengan orang yang wudu, satu wudu bisa 2, 3, 4, 5 kali sholat fardu atau lebih. Orang yang bertayamum, wudunya, tayamumnya satu sholat fardu, satu kali tayamum. Wa yusalli, dan dia boleh melaksanakan sholat bitayammumin wahid, dengan satu kali tayamum, masya'a minan nawafil, berapapun sholat sunnah yang dia kehendaki. Titik sampai situ. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah redaksi matan kitab Abi Syuja yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Di sini kita ngaji matannya Bapak Ibu. Kalau di masjid di Java, setiap malam malam Jumat ba'da Isya, itu baru mulai kemarin ya, kita ngaji syarahnya, syarah Kifayatul Akhyar. Sebetulnya saya hanya meneruskan. Sebelumnya yang mengajar Kifayatul Akhyar itu almarhum Dr. Thayyib Bakhtiar Zain. Beliau waktu bulan Ramadan itu wafat. Wafatnya bagus Bapak Ibu, lagi umroh. Ya, sedang umroh, perjalanan dari Madinah ke Mekah, ke Darullah. Ternyata beliau kecelakaan. Kemudian beliau wafat sambil pakai ihram umroh. Masya Allah, luar biasa. Nah, baru saja Al-Fakir atau saya dekat dengan beliau. Ustaz, ke rumah kita ngopi, baru dekat Pak. Ya, insya Allah Pak Kiai nanti habis pakai umroh saya datang. Beliaunya yang gak datang. Ya Allah ya Rabb. Nah di sini kita ngaji matannya ya, yaitu redaksi Abi Syuja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudunya orang yang memakai perban. Ada seseorang kecelakaan sehingga salah satu anggota tubuhnya harus diperban. Akhirnya tangannya diperban misalkan. Bagaimana cara wudunya? Itu yang akan kita jelaskan.
apakah perbannya harus dibuka terlebih dahulu atau tidak? Kalau seandainya dibuka, jelas tata cara wudhunya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya perbannya tidak dibuka? Apakah perbannya itu harus dibasuh dengan air juga atau tidak? Lalu bagaimana wudhu yang seperti itu kemudian digunakan sholat? Apakah sholatnya sah atau tidak? Kalau sah, apa harus diulang atau tidak? Ini yang akan kita jelaskan. Jadi pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah wudhunya orang yang memakai perban. Pertama, apakah wajib melepas perban tersebut? Para ulama mengatakan ya, wajib. Bagi orang yang memiliki luka kemudian diperban, ketika dia ingin berwudu maka wajib melepas perbannya. Jika memungkinkan, artinya kalau seandainya tidak mugorot, kalau seandainya dilepas perban nanti lukanya tambah basah atau lama sembuh dan lain sebagainya, maka kata para ulama tidak usah dilepas perbannya. Jadi yang wajib lepas perban itu kalau seandainya lukanya luka-luka ringan saja, atau seandainya sudah kering, itu wajib lepas perban. Kalau seandainya masih basah atau lukanya besar atau lukanya parah, kata para ulama tidak wajib melepas perbannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara wudhunya orang yang memakai perban? Apakah wudhu seperti biasa perbannya dibasahi atau ada cara-cara khusus? Nah, di dalam At-Taqriratus Sadidah karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammadil Kaf, kata beliau ada 5 langkah wudhunya atau cara wudhu orang yang memakai perban. Pertama, membasuh anggota wudhu sampai anggota wudhu yang terbalut perban. Misalkan yang diperban tangan kita, Bapak Ibu, maka pertama seperti biasa kita kumur-kumur, istinsyaq, kemudian membasuh wajah. Nah, setelah membasuh wajah jangan terlebih dahulu membasuh tangan. Tapi apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah tayammum. Jadi sebelum membasuh tangan atau anggota yang terbalut perban, kita tayamum dulu. Kita sudah persiapkan debunya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, tayamum harus pakai debu atau boleh di tembok? Harus pakai debu, Bapak Ibu. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Makna sha'idan kata Imam Syafi'i adalah at-turab, debu. Di tayamum itu harus benar-benar ada debunya, tidak boleh di tembok. Pak Ustadz sekarang susah cari debu, adanya tembok ya. Kalau ini jadi alternatif ya. Ini jadi alternatif wudhunya orang sakit, misalkan di rumah sakit. Di rumah sakit nggak kuat kena air, Pak. Wudhu kalau kena air meriangnya, dinginnya luar biasa. Bagaimana? Ya sudah, boleh wudhu pakai tembok. Kenapa? Karena kalau ke rumah sakit bawa debu, nanti diomelin sama suster. Pak, rek naon sih Pak? Rek tayamum kotor atau Pak? Ya kan rumah sakit bersih. Nah, maka selain mungkin tidak boleh membawa debu ke rumah sakit, mencari debu di kita juga sudah susah ya Bapak Ibu. Pertama, apalagi kalau musim hujan, susah. Enggak musim hujan aja udah aspal semua, ya enggak? Kalau enggak aspal, coran di kita. Nah, maka sebagai alternatif, ini pendapat Al-Imam Malik. Imam Malik mengatakan boleh tayamum di tembok. Cuman ingat ini alternatif. Selama kita bisa bertayamum dengan debu, maka wajib pakai debu. Kalau seandainya ada halangan, nggak apa-apa. Taklid kepada Imam Malik, boleh tayamum di tembok. Ya. Nah, ini konteksnya saya berbicara konteks orang sakit dulu ya. Orang sakit
di rumah sakit, tidak kuat menggunakan air, tetap wajib sholat Pak. Tapi toharohnya dengan tayamum. Ya. Nah sekarang kita kembali ke konteks orang yang pakai perban. Setelah membasuh anggota tubuh sebelumnya, maka sebelum membasuh anggota tubuh yang diperban, maka yang kedua dia wajib bertayamum. Jadi tayamum terlebih dahulu. Tata cara tayamum sudah tahu ya Bapak Ibu. Hanya wajah dan tangan. Itu tayamum dari wudhu. Kalau tayamum dari mandi junub bagaimana? Guling-gulingan gitu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Bapak Ibu. Ada sahabat Nabi, beliau junub di malam hari, mau sholat subuh, dingin luar biasa, air guling-gulingan di ya. Jadi kata para ulama, tata cara tayamum untuk mandi junub sama persis seperti tata cara tayamum dari hadas. Ya, hanya mengusap wajah dan tangan. Nah, setelah bertayamum, kata para ulama, baru membasuh anggota wudhu yang sehat. Misalkan tangan diperban hanya sebagian saja. Nah maka anggota tangan yang sehat itu wajib dibasuh oleh air. Kita airi dulu, kita kucurkan dulu airnya, dibasuh. Nah setelah dibasuh anggota sehatnya, baru perbannya diusap dengan air. Kita ambil air Bapak Ibu, kepret-kepretin dikit, kemudian kita usapkan di atas perban. Cukup sekali ya, nggak usah terlalu basah. Yang penting kita usap air. Itu yang keempat. Yang kelima, menyempurnakan wudhu. Jadi setelah membasuh anggota wudhu yang ada perbannya, maka kita lanjutkan wudhu sampai akhir. Mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Ini normal seperti biasanya ya. Nah, begitulah cara wudhu bagi orang yang memakai perban. Coba diulangi lagi Bapak Ibu. Ada berapa cara? Ada berapa langkah? Ada 5. Pertama, membasuh anggota wudhu sampai anggota wudhu yang diperban. Yang kedua, tayamum. Yang ketiga, membasuh anggota tubuh yang sehat. Yang keempat, mengusap perban dengan air. Yang kelima, menyempurnakan wudhu sampai akhir ya. Nah jadi seperti itu. Pertanyaannya adalah, loh kok kenapa harus diiringi dengan tayamum? Kenapa tidak wudhu saja cukup? Maka kata para ulama mengatakan bahwa tayamum ini sebagai pengganti dari anggota tubuh yang tidak terkena air. Anggota tubuh kita yang luka kan diperban Pak ya. Kira-kira itu kena air tidak? Tidak kena air. Nah, fungsi tayamum sebagai pengganti anggota tubuh yang terbalut oleh perban. Ya. Nah, oleh karenanya seperti itulah tata cara wudhu orang yang berbalut perban. Ini kata Imam Syafi'i, yaitu dengan cara memadukan 2 toharoh. Pertama wudhu, yang kedua tayamum. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mandi junubnya? Tadi kan tata cara wudhu orang yang diperban. Sekarang bagaimana cara mandi junubnya? Udah tahu sakit parah, malam-malam masih aja. Ya itu kan urusannya beda Pak Ustadz. Sakit mah sakit. Ini manusiawi ya Bu. Kalau suami lagi sakit terus minta jatah, nah jangan ditolak. Kan siapa kegering ya. Karena ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada sahabat yang sedang sakit meriang. Ini nggak kuat kena air sama sekali. Malam harinya apa? Hubungan badan, subuh-subuh ngadu sama Nabi.
Nabi ketawa aja. Ya udah kata Nabi, tayamum seperti biasa. Ya. Jadi bedain Bu ya. Masalah sakit sama masalah, nah itu beda itu, sakit dan kebutuhan biologis ya. Makanya jangan heran suami lagi sakit juga minta jatah. Gergering siapa? Geus aki-aki deh. Masya Allah. Nah, bagaimana cara mandi junubnya? Kita kembali ke orang yang diperban. Jadi orang yang diperban itu tata cara mandi junubnya, pertama tayamum dulu Bapak Ibu. Setelah tayamum beres baru mandi junub, yang dibasuh hanya anggota-anggota tubuh yang sehat saja. Adapun yang diperban tadi cukup diusap oleh air. Ini simpel sekali caranya. Ada lagi pertanyaan yang keempat, menyambung pertanyaan sebelumnya, apakah sholat yang dikerjakan orang tersebut harus diulang suatu saat nanti saat dia sudah sembuh atau tidak? Maka dalam Majmu' dikatakan, Majmu' ini syarah daripada Al-Muhaddab. Al-Muhaddab karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi disyarahkan oleh beberapa ulama. Salah satunya Imam Nawawi, judulnya Al-Majmu'. Sebetulnya Al-Majmu' ini tidak sampai selesai beliau syarahkan, hanya sampai bab wakalah, bab muamalah kalau tidak salah. Kemudian diteruskan oleh Imam Subki, juga tidak sampai selesai, diteruskan oleh ulama mutakhirin. Jadi kitabnya tebal banget Pak. Itu tebelnya mungkin 1,5 meter. Segini. Harganya 2-3 jutaan ini ya. Kita kalau baca itu puyeng juga Pak. Dengan baca ini aja dah, simple nih ya, matan Abi Syuja. Nah, di Majmu' disebutkan, jika ia membalut perbannya dalam keadaan suci, maka tidak perlu diulang sholatnya. Contoh, Bapak lagi punya wudhu, kemudian tangan tergores oleh paku, kan baret lumayan dalam, akhirnya diperban ya. Nah, maka kemudian batal wudhunya, dan wudhu dengan tata cara yang tadi, wudhu plus tayamum. Kemudian sholat tersebut tidak wajib diulang. Kenapa? Karena memakai tayamumnya dalam keadaan suci. Sebaliknya, kalau seandainya memakai perbannya itu dalam keadaan belum wudhu, belum bersuci, maka sholat yang dikerjakan setelahnya itu harus diulang. Contoh, Bapak Ibu belum punya wudhu, kemudian tergores paku sehingga harus diperban. Berarti kan punya wudhu atau belum? Belum kan? Setelah itu ingin sholat, dia berwudhu dengan tata cara wudhu yang tadi, lalu sholat. Nah, sholat itu nanti setelah sehat wajib diulang. Kenapa? Karena memakai perbannya dalam keadaan belum suci. Nah, sampai situ paham ya Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, itulah makna wasahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammam wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Kemudian wa yatayammamu likulli fardin, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa satu tayamum jatahnya hanya untuk satu sholat fardu. Bapak ingin sholat fardu pakai tayamum, sholat duhur pakai tayamum, ya sudah, satu tayamum untuk sholat duhur. Nanti sholat asar tayamum lagi, maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi, begitulah seterusnya. Satu tayamum jatahnya satu sholat fardu. Adapun sholat sunnah boleh berapa kali saja. Bapak satu kali tayamum, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat qobliyah, sholat hajat boleh. Kalau sholat sunnah, jadi satu tayamum untuk beberapa sholat sunnah. Beda dengan wudhu Bapak Ibu. Wudhu itu baik sholat fardu atau sholat sunnah bisa dilakukan berapapun yang dia kehendaki. Bapak Ibu wudhu satu kali, sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak batal-batal. Ada yang begitu Pak? Masya Allah. 5 waktu sholat satu kali, wali Pak. Imam Abu Hanifah, ulama dari Irak, pendiri madhab yang pertama, madhab Hanafi, beliau itu sholat isya dan sholat subuh wudhunya cuma satu kali Bapak Ibu.
Ini kan luar biasa ya. Berarti dari Isya sampai subuh batal nggak? Nggak batal. Semalam beribadah kepada Allah, tahajud, baca Quran, zikir dari Isya sampai subuh. Walaupun tidur, mungkin tidurnya dalam keadaan duduk. Kira-kira tidur dalam keadaan duduk batal nggak Bapak Ibu? Tidak batal wudhu. Ya. Jadi beliau kemungkinannya apa? Setelah Isya sampai subuh terus beribadah. Kemungkinan kedua, tidur, tapi tidurnya dalam keadaan duduk. Kira-kira tidur dalam keadaan duduk nyenyak nggak tidurnya? Pasti nggak nyenyak Pak. Pasti nggak nyenyak. Begitulah para ulama dan para wali Pak. Abah uji, walaupun pondoknya megah, rumahnya besar, tapi tidur di kamar cuma pakai tikar Pak. Hah? Ketika ditanya mengapa begitu, biar gampang bangun malam. Tuh. Bahkan Imam Ghazali sengaja Pak, setiap mau tidur gak pernah makan, biar aku tidur dalam keadaan lapar. Kenapa? Agar aku gampang bangun malam. Kalau kita bagaimana? Enggak, asik, tuh pasti bagaimana? Biar nyenyak tidur kita. Para ulama enggak sengaja, walaupun mampu nyenyak tidur, mereka tidak mau nyenyak tidur. Walaupun mampu kenyang sebelum tidur, mereka tidak mau kenyang sebelum tidur. Alasannya apa? Agar tidak tertinggal bangun malam. Ini luar biasa. Imam Abu Hanifah sholat Isya dan sholat subuh hanya satu kali. Ada yang seperti itu di sini? Ada Pak Ustaz. Sholat Isyanya jam 4, subuh setengah 5, dibangun buat setengah jam, kita gampang. Kalau Imam Abu Hanifah Pak, Bu, itu cuma 2 sholat 1 kali wudhu. Saya pernah 4 sholat 1 kali wudhu Pak, Bu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Saya 1 kali wudhu pernah. Kira-kira lama gak tuh zuhur, asar, maghrib, isya? Lama. Saya pernah Pak, Bu, 1 kali wudhu waktu saya sakit. Jadi sholat zuhur asar di jamaah takhir setengah 6, maghrib isya takdim jam 6. Cuma setengah jam kita tungguin. Masya Allah, Imam Abu Hanifah kalah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang wudhunya orang yang memakai perban. Sebelum ditutup, sebagaimana biasanya, barangkali ada yang ingin bertanya, entah masalah yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang lainnya seperti haji, kurban atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz yang saya hormati, mudah-mudahan seluruh kita berkah Allah SWT. Langsung saja saya bertanya, apakah benar kalimat doa hamdan syakirin, hamdan naimin? Karena ada ustaz yang menyalahkan ya. Yang kedua, mana yang benar 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga? Karena ada ustadz yang menyalahkan tradisi kita, yaitu 1 ekor unta untuk 1 orang. Ustadz itu mengatakan 1 ekor cukup untuk 1 keluarga. Hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Pertama tentang doa. Apakah selama ini redaksi doa yang kita ucapkan sudah benar atau betul? Jadi redaksi doanya seperti ini Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin. Betul ya? Nah ternyata kemarin viral, ada seorang ustadz dari Banten. Ini yang nanya orang Banten juga. Ada ustadz dari Banten itu menyalahkan doa yang selama ini kita panjatkan. Jadi kata beliau, hamdas syakirin, hamdan naimin itu salah.
Kenapa? Titik fokusnya sih sebetulnya di hamdan na'imin. Kata beliau, hamdan na'imin artinya adalah sebagai pujian bagi orang-orang yang memberi nikmat. Ini kira-kira manusia memberi nikmat apa diberi nikmat? Diberi nikmat. Manusia kan seharusnya diberi nikmat. Kok di sini memberi nikmat? Berarti itu Allah. Masa Allah memuji dirinya sendiri gitu? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamdan syakirin, sebagaimana pujian orang-orang yang bersyukur. Hamdan na'imin, sebagaimana pujian orang-orang yang memberi nikmat. Kata beliau, Ustadz itu cara mengartikan seperti itu. Padahal salah. Yang menyalahkan salah. Jadi zaman sekarang suka begitu, Pak. Yang menyalahkan padahal dia yang salah. Di mana salahnya? Ya mungkin Ustadz ini nggak meneliti lagi atau kurang lihat kamus. Sebetulnya Pak, santri juga bisa jawab beginian. Karena an-na'imin itu adalah isim fa'il, diambil dari na'ama yang amu. Sebetulnya bisa perubahan 6 perubahan dari na'ama. Na'uma yan umu, na'ama yan amu, yan imu, yan umu, na'ima yan amu, yan imu. Artinya apa? Artinya adalah orang yang merasakan nikmat. Na'ima yan amu, na'im orang yang merasakan nikmat. Jadi redaksi doa sudah betul. Hamdan na'imin, sebagaimana pujian orang-orang yang merasakan nikmat. Kita merasakan nikmat Allah atau tidak? Merasakan nikmat Allah, maka sudah betul redaksi tersebut. Ya. Sebetulnya kalau kita ingin kritisi lagi, orang yang memberi nikmat itu bukan na'im tapi mun'im. Nah, kalau seandainya kita mengatakan hamdal mun'imin, baru kita salah. Tapi kita mengatakan hamdan na'imin, betul. Emang sekarang suka begitu, Pak ya? Ya, itu yang ya. Tapi saya umumkan apa namanya? Intinya mungkin kita berhusnuzon ya. Mungkin ustadz itu lagi apa? Ya biasa nama yang ngaji kadang keceletot lidah, Pak. Kadang kita belum persiapan materi matang sudah dikeluarkan. Nah itu kita berhusnuzon. Jadi beliau tuh betulnya banyak, mungkin salahnya satu. Ya, seperti itu. Siapapun ustadz yang kita lihat, ya kok salah? Jangan dilihat salahnya, Pak. Lihat yang betulnya. Sebetulnya yang betulnya lebih banyak. Ya. Yang kedua, apakah betul satu ekor kambing untuk satu keluarga? Kan kalau kita selama ini tradisi kita satu ekor kambing untuk satu orang kan. Tapi ada ustadz yang mengatakan satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Sebetulnya pernyataan ini Pak, kalau sampai sini kalau tidak dilanjutkan sudah aman. Tapi masalahnya ustadz ini melanjutkan. Apa lanjutannya? Tradisi di Indonesia selama ini salah. Oh, kalau udah begitu, iya, udah nyenggol-nyenggol berarti nih. Dikira ustadz-ustadz dan kiai Indonesia nggak punya ilmu, padahal dia ilmunya yang kurang. Betulnya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Setiap keluarga kaya, keluarga mampu, setiap tahunnya itu disunnahkan sunnah muakkadah untuk berkurban. Satu keluarga tuh. Nah, satu keluarga itu hitungannya apa? Keluarga ayah, suami, istri dan anak-anak. Itu satu keluarga. Keluarga mampu setiap tahun itu disunahkan untuk berkurban, Pak. Tapi dan kalau seandainya ada satu yang berkurban, maka satu keluarga ini gugur kesunahannya. Misalkan suami ibu berkurban, ya sudah, ini satu keluarga gugur kesunahan. Itu yang dimaksud dengan satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Ini konteksnya konteks hukum, konteks untuk menggugurkan sunnah. Tapi kalau konteksnya pahala, kira-kira dari satu keluarga siapa yang mendapatkan pahala? Yang mengeluarkan kurbannya saja atau semua keluarga?
Yang mengeluarkan kurbannya saja, Pak. Jadi yang dapat pahala tadi suaminya saja, istrinya tidak, anak-anaknya tidak. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, syarah daripada Minhaj. Minhaj karangan Imam Nawawi disyarahkan oleh 1000 ulama. Salah satunya adalah kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Muhammad Khatib Syirbini. Jadi beliau menganalogikan seperti ini, Pak. Kita jalan bareng berkelompok, kemudian melewati seseorang yang sedang duduk. Sunnahnya yang mengucapkan salam siapa? Yang jalan apa yang duduk? Yang jalan. Kata Nabi, hendaklah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Makanya kalau kita lagi jalan lewat orang duduk, ucapin salam, itu sunnah. Kita sedang jalan bareng-bareng berkelompok, kemudian saya mengucapkan kepada orang yang duduk salam, Assalamualaikum Pak Haji, saya numpang lewat. Kata yang duduk, Waalaikumsalam, silahkan. Pertanyaannya adalah, yang mendapatkan pahala salam siapa? Apakah saya saja, apa semua jamaah yang ikut saya? Ucap salam saja. Yang ucap salam saja, betul. Ya, yang mendapatkan pahala adalah yang mengucapkan salam saja. Mengucapkan salam tadi hukumnya sunnah kifayah. Idza fa'alal ba'du saqatul haraj 'anil baqi. Kalau seandainya satu melakukan, maka yang lain gugur kesunahannya. Itu konteks hukum, cukup satu orang. Tapi yang mendapatkan pahala hanya yang mengucapkan salam. Seperti itulah dalam satu keluarga yang berkurban. Kalau istrinya yang berkurban, maka istrinya saja yang dapat pahala. Anaknya berkurban, anaknya saja yang dapat pahala. Nah, makanya ulama kita, kiai kita itu cerdas. Yang mampu 1 tahun untuk keluarga semuanya punya keluarga 7, Pak, suami, istri, dan 5 orang anak. Ya sudah, 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing. Kalau tidak mampu semuanya, maka giliran setiap tahun. Tahun ini suaminya, tahun besok istrinya, tahun besok lagi anak-anaknya, begitu. Nah, jadi tradisi yang kita lakukan selama ini sudah betul, Pak ya. Itu ilmu guru-guru kita, ilmu kiai-kiai kita. Nah, sekarang itu banyak yang bermunculan dan menyalahkan ilmu-ilmu kiai kita. Gak usah didengerin, ya. Nah, jadi begitu, 1 ekor kambing kalau konteksnya hukum cukup untuk 1 keluarga. Tapi kalau konteksnya pahala, maka 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Pak Ustaz, Ani Al-Fakir bertanya tentang masalah toharoh liwat tayamum. Tadi dikatakan tentang masalah tayamum untuk junub itu sama dengan pelaksanaannya seperti tayamum untuk melaksanakan sholat. Yang saya pertanyakan bagaimana tentang jakar dan parjinya, karena latihannya kita semua badan, tapi jakar dan parji itu bagaimana cara tayamum dan bersihkan. Yang pertama itu. Lalu yang kedua tentang masalah Abdus Salam. Ini seharusnya memang harus ditekankan untuk muslim harus mengamalkan dan mendawamkan salam. Karena ada salah satu konteks bahwa salam akan menjamin untuk salah satu orang untuk masuk ke dalam surga. Oleh karenanya makanya tadi bicara tentang masalah penyampaian salam, bagaimana hukum untuk menjawab salamnya. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakar Ustaz, jakar. Masya Allah. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara tayamumnya orang yang junub gitu ya? Nah, itu sama persis seperti tayamumnya orang yang wudu. Jadi yang diusap hanya wajah dan tangan saja.
Jadi dakarnya nggak usah didebuin Mbak Haji. Ya, jadi tata cara tayamum baik untuk hadas kecil atau hadas besar sama, hanya mengusap wajah dan tangan saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengucap salam sunnah. Tapi walaupun sunnah itu bisa membawa kita kepada surga. Ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Jadi kita harus punya identitas Bapak Ibu. Jangan takut menampakkan identitas kita sebagai orang Islam. Kemana-mana udah assalamualaikum aja. Bagaimana sama orang kafir? Nah, ini para ulama beda pendapat. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang kafir? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makanan fakir miskin, artinya sedekah. Wa shallu bil laili wan nasu niyam. Bangun malam, sholat malam sementara manusia sedang tidur. 3 ini kau lakukan, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Nah, maka budayakan, tradisikan ucapan salam. Bagaimana caranya? Liusallimar raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id. Kata Nabi, hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kita naik mobil, kita naik motor dulu lah, naik motor lewat orang yang jalan. Yang ngucapin salam yang mana? Yang naik motor. Assalamualaikum. Nah, atau sekedarnya apa? Permisi Pak Haji. Atau sekedar pakai klakson. Tit. Nah, ya seperti itu. Ada aturannya. Nah, kalau orang yang memakai mobil melewati yang memakai motor, kira-kira mana yang mengucapkan salam? Mobil. Yang mobil buka spionnya, ya, ucapkan salam kepada yang mengendarai motor. Assalamualaikum. Tapi jangan semuanya juga. Ini di jalan assalamualaikum. Ya, apalagi yang punya mobil, yang pakai mobil masuk gang-gang kecil, jangan ditutup jendelanya, buka semuanya. Ada orang yang sedang duduk atau ya memperhatikan kita, ucap assalamualaikum, atau paling tidak apa? Klakson. Orang yang berkendaraan kepada orang yang jalan sunnah mengucapkan kepada yang duduk. Mengucapkan salam sunnah, tapi membalasnya wajib. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ini Pak Ustadz, ini ada yang belakang nih pengen nanya lagi nih. Oh silakan. Ya, witir. Subhanallah khair Ustaz. Sabah surur, insyaallah, alhamdulillah. Pernah dikasih ilmu. Ustaz atau ya namanya kun kal kaum atau kun kal mau juwi hal ilmu bil mahjai. Itu apa artinya Ustaz? Jadi kun kal kaum wala takun kal maum, cenah Ustaz. Coba terang ke. Kun kal kaum Wala takun kal maum. Artinya adalah jadilah seperti orang yang berkelompok, bermasyarakat. Artinya kita harus ramah sama orang. Jadi orang jangan jadi orang eksklusif, nggak mau nyampur sama orang. Kun kal qaum, jadilah seperti orang yang bermasyarakat, mau bercampur, ramah kepada seseorang. Wala takun kal maum, dan janganlah seperti maum. Tahu maum Bapak Ibu? Macan, ya, dijauhi oleh orang. Kenapa? Bahaya. Orang asal melihat dia nih, aina bung deket aina. Lisannya bahaya, perbuatannya bahaya. Nah, jangan jadi orang yang dibenci, tapi jadilah orang yang dicintai. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.